Ketika membicarakan tentang gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola, pikiran kita akan langsung tertuju dengan kreativitas atau visi bermain mereka. Namun pada pertengahan tahun 80-an, terdapat seorang pemain asal Prancis yang mengubah asumsi tersebut. Platini mendedikasikan dirinya hanya untuk mencetak gol. Ia adalah seorang gelandang yang mampu mengamankan kemenangan dalam satu pertandingan. Seorang seniman lapangan tengah dengan naluri mencetak gol yang brilian. Duduk dan bersantailah, karena hari ini kita akan bertemu dengan seorang pemain yang sanggup mengubah sejarah sepak bola Prancis. Seorang gelandang yang tidak hanya bisa mengamankan kemenangan, tetapi juga dapat menggantikan peran striker yang bisa diandalkan dalam setiap pertandingan. Simak kisahnya. Michael Platini lahir di kota Juve, Prancis pada tanggal 21 Juni 1955. Ia memulai karir sepak bolanya pada usia 11 tahun dengan bergabung di sebuah akademi lokal yang ada di kota kelahirannya. Saat berusia 17 tahun, ia kemudian bergabung dengan Nancy, dan setahun kemudian Platini melakukan debut profesionalnya di klub tersebut. Namun sayangnya ia justru mengalami cedera serius pada lutut kirinya yang membuatnya harus absen selama beberapa bulan. Setelah menjalani tahap pemulihan, Platini kembali bermain untuk Nancy di divisi kedua Liga Prancis. Musim itu ia tampil gemilang bersama klubnya dengan bisa menyumbangkan 17 gol yang mengantarkan klubnya berhak promosi ke divisi utama Liga Prancis. Bermain di divisi teratas, Platini berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di Prancis. Hanya dalam 4 musim di Nancy, ia mampu mencetak 77 gol dalam 124 pertandingan. Puncak kesuksesan Platini bersama klubnya datang pada tahun 1978, ketika ia dapat memenangkan Piala Coupe de France dengan mencetak gol kemenangan saat melawan Nice. Selama periode itu, dia juga sudah menjadi pemain inti di tim nasional Prancis. Ia melakukan debutnya pada tahun 1976 dan berpartisipasi dalam Piala Dunia pertamanya di Argentina pada tahun 1978. Di sana ia mencetak gol pertamanya di turnamen tersebut saat melawan Albiceleste. Meskipun timnya tidak berhasil lolos di babak fase grup, performa impresif Platini kemudian menarik klub-klub besar di Eropa. Dan setelah menyelesaikan kontraknya bersama Nancy, ia kemudian berlabuh dengan salah satu klub terbaik di Prancis pada tahun 1979, Saint-Étienne. Bersama klub barunya, Platini terus berkembang sebagai pesepak bola handal dan segera menjelma menjadi bintang yang tak terbantahkan. Bersama Etienne, ia mencetak 82 gol dalam 145 pertandingan dan berhasil memenangkan gelar Liga pada tahun 1981. Di akhir musim tersebut, Juventus kemudian datang untuk memboyongnya ke kota Turin. Namun sebelum bermain di Liga Italia, ia terlebih dahulu akan membela negaranya pada ajang Piala Dunia 1982 di Spanyol. Di gelaran 4 tahunan tersebut, dia tampil luar biasa dengan bisa mencetak 2 gol dan membawa Prancis melaju hingga ke babak semifinal. Sayangnya di babak tersebut, Les Bleus kalah dari Jerman Barat lewat babak adu penalti. Setelah kegagalan tersebut, Platini segera bergabung dengan Juventus. Di sana ia langsung bisa menunjukkan visi permainan yang brilian serta dapat menunjukkan kemampuan mencetak golnya yang indah. Ia memimpin Juventus ke final Liga Champions pada tahun 1983, meskipun timnya kalah dari Hamburg dan hanya berhasil memenangkan Piala Italia di musim pertamanya bersama si Nyonya tua. Namun Platini secara individu diakui sebagai pemain terbaik di Eropa dengan dapat meraih gelar penghargaan Ballon d'Or. Di Liga Italia, Platini menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut dan juga menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Piala Winner Eropa. Ia mencapai puncak karirnya pada tahun 1984 bersama timnas Prancis dalam kejuaraan Piala Eropa yang diselenggarakan di negaranya sendiri. Di turnamen tersebut, Platini tampil menggila. Dia mencetak gol kemenangan saat melawan Denmark dan mencetak 2 hat-trick berturut-turut saat melawan Belgia dan Yugoslavia. Di babak semifinal, Platini juga menjadi penentu kemenangan saat melawan Portugal dengan bisa mencetak gol di babak tambahan waktu dalam laga final yang digelar pada tanggal 27 Juni 1984 di Stadion Parc des Princes.
Prancis menang 2-0 atas Spanyol. Platini kembali menjadi bintang pada pertandingan itu setelah mencetak gol pembuka di menit ke-57. Platini memantapkan dirinya sebagai pemain terbaik di Eropa setelah total mencetak 9 gol dalam 5 pertandingan di ajang tersebut, serta memberikan gelar internasional pertamanya bagi negaranya. Michael Platini yang disebut Leroy atau Sang Raja berhasil meraih Ballon d'Or keduanya sebagai pemain terbaik di Eropa. Ia juga membawa Juventus mencapai final Piala Champions untuk melawan Liverpool di Heysel. Pertandingan final ini akan selalu membekas di ingatannya karena sebelum pertandingan dimulai, kelompok hooligan Liverpool menerobos masuk ke pembatas wilayah tifosi Juventus. Sebenarnya tidak terjadi perlawanan karena yang berada di bagian tersebut bukanlah kelompok ultras. Pendukung Juventus berusaha menjauh, namun kemudian sebuah tragedi mengerikan pun terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang telah berusaha merengsek dan melompati pagar pembatas, yang menyebabkan ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa itu, sebanyak 39 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 orang lainnya luka-luka. Meskipun terjadi peristiwa yang mengenaskan dengan jumlah korban yang begitu banyak, panitia memutuskan untuk terus melanjutkan pertandingan. Kick-off dilakukan setelah kapten kedua kesebelasan meminta penonton untuk tetap tenang. Alasan lain adalah untuk meredam atmosfer kerusuhan yang mulai menyebar. Tifosi ultras Juventus di bagian lain stadion sempat akan melakukan pembalasan. Mereka mencoba untuk bergerak ke arah pendukung Liverpool, namun berhasil dicegah oleh satuan keamanan. Dengan dimulainya pertandingan, maka suasana bisa mulai dikendalikan. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh Juventus dengan skor akhir 1-0. Michael Platini mencetak gol sematawayang Bianconeri dari titik penalti setelah dirinya dilanggar oleh pemain Liverpool di dalam kotak penalti. Meskipun trofi diserahkan di ruang ganti dan tidak ada perayaan yang terlihat, Juventus berhasil menciptakan sejarah dengan bisa memenangkan Piala Champions yang pertama dalam sejarah mereka. Setelah itu, Juventus dan Platini dipastikan menjadi yang terbaik di dunia saat bisa memenangkan Piala Interkontinental kalau bisa mengalahkan Argentinos Junior di pertandingan final. Raja Prancis tersebut mencapai tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan bisa meraih Golden Ball ketiganya secara berturut-turut di Italia. Ia kini telah mencapai status yang luar biasa sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Dengan kedatangan Diego Maradona di Napoli, persaingan antara Michael Platini dan pemain Argentina itu mengangkat pamor Serie A sebagai liga terbaik di dunia. Maradona meraih pengakuan di selatan Italia, sementara Platini dicintai di utara. Keduanya memainkan pertandingan-pertandingan yang penuh dengan kejeniusan, mencetak gol dan memberikan assist yang memicu perdebatan tentang siapa yang terbaik di antara keduanya. Meskipun berposisi sebagai pemain gelandang, Platini berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Italia selama 3 musim berturut-turut. Pada tahun 1986, ia akan memainkan Piala Dunia terakhirnya bersama negaranya di Meksiko. Meskipun mengalami cedera di kakinya, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mencetak gol saat melawan Italia dan Brasil guna membawa Prancis ke babak semifinal. Hanya Jerman yang dapat menggantikan langkah Prancis untuk menuju final. Itu merupakan turnamen besar terakhir Platini bersama tim nasional Prancis, menandai akhir dari karirnya yang gemilang bersama Les Bleus. Bersama negaranya, Platini bermain dalam 72 pertandingan dengan bisa mencetak 41 gol. Pada musim 1986, Platini mengalami tahun yang paling buruk dalam karirnya. Ia tidak berhasil memenangkan gelar apapun dan hanya bisa mencetak 5 gol dalam 41 pertandingan. Platini memutuskan untuk pensiun pada usia 32 tahun. Ia telah bermain dalam 652 pertandingan dengan berhasil mencetak 354 gol. Sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, ia mengakhiri karirnya dengan reputasi yang sangat gemilang. Setahun setelah pensiun, ia memulai karir sebagai pelatih di tim nasional Prancis. Namun karirnya sebagai seorang pelatih tidak sehebat karirnya sebagai seorang pemain sepak bola. Dan kepindahannya ke kantor UEFA juga menghadapi situasi yang pelik. Saat menjadi presiden UEFA, namanya ikut terbawa dalam skandal memalukan FIFA
karena kasus pembelian suara terkait Piala Dunia 2002 di Qatar. Meskipun demikian, kita akan selalu mengingatnya sebagai pahlawan yang menempatkan Prancis dan Juventus di peta persepak bolaan dunia. Michael Platini dikenal memiliki teknik yang luar biasa dan tembakan yang mematikan. Ia diakui sebagai salah satu eksekutor tendangan bebas terbaik sepanjang masa. Meskipun Zinedine Zidane telah muncul sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam sepak bola Prancis, namun nama Platini masih dianggap sebagai raja sepak bola oleh orang-orang di negaranya. Ia bahkan dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Prancis. Apa yang Anda ingat tentang pemain yang satu ini? Momen apa yang berkesan bagi Anda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Jo dan sampai jumpa di video selanjutnya.